Halo teman-teman otomotif, jumpa lagi dengan saya Novan Patria. Ya, ini di video kali ini ceritanya Vespa saya ini limiternya itu parah banget. Jadi RPM atau gasnya itu belum sampai digas mentok, udah kena limit dulu. Makanya ini rencananya di video kali ini saya mau mengganti yang namanya CDI RC. Yang awalnya ini CDI Vespa itu ada 5 kabel, ini saya mau rubah jadi 3 kabel ya. Tuh CDI RC itu simple banget ya, cuma ada massa, terus ini kabel ke arah spool CDI, terus ini ke arah coil, dan ini yang hijau ini sambungan tambahan kabel aja. Ini itu untuk ke arah kontak, jadi nanti kontaknya itu yang awalnya kalau Vespa itu kontaknya ikut ke CDI, kalau ini nanti kontaknya ikut ke coil seperti itu ya. Jadi ini kan nanti masuknya ke coil, yang hijau ini arahnya ke kontak seperti itu. Dan ini saya terangkan sedikit, kalau yang tadi di awal video itu kan udah saya tunjukin ya alasan kenapa saya mau menggantinya ke CDI RC, karena tadi limiternya parah banget, udah ya, jadi bunyinya itu memang kalau limit itu suaranya ada enak kayak gitu ya, ada ya intinya itu ada jedanya, beda kalau yang tanpa limit ya, intinya seperti itu. Tapi kalau yang ada limitnya gitu, apalagi limitnya tuh RPM-nya di RPM yang kecil ya, otomatis powernya itu kurang banget, intinya seperti itu ya. Dan ini saya mau merakitnya mengganti dengan yang namanya CDI RC. CDI RC ini yang tadinya 5 kabel, yang dari kabel pulser, nanti kabel pulsernya nanti di delete atau diisolasi jadi nggak dipakai. Nanti yang dipakai cuma kabel yang dari spool CDI dengan kabel ground dan kabel yang ke arah coil aja, seperti itu. Dan sedikit tips buat teman-teman yang mau memasang CDI RC, itu spool CDI nya kalau saat pemasangan diusahakan jangan satu jalurnya itu langsung dipasangkan ke ground atau ke body atau ke nafurnya. Biasanya kan kalau spool itu kan ada 2 jalur nih, kayak spool yang saya pegang ini nih, contoh spool platina, ini untuk kabel ke arah ground, ini kabel untuk ke arah setrum yang keluar di sini. Tapi kalau mau pakai CDI RC, kedua kabelnya, kedua jalurnya harus dikasih kabel dan dikeluarkan di sini, karena nantinya kalau CDI RC itu jalurnya itu nggak bisa jadi patokan, seperti itu. Maksudnya tidak bisa jadi patokan, karena nanti kalau nggak bisa nyala pakai CDI RC, jalurnya itu arusnya bisa dibolak-balik, yang tadinya ground dijadikan setrum, yang setrum bisa dijadikan massa. Makanya ini kabelnya ini di adjustable, itu maksudnya itu bisa dilepas, nggak permanen nih yang kabel ground yang saya pegang ini. Dan ini juga kabel yang dari spool CDI nya juga, ini nggak saya permanen kemana-mana, jadi bisa ditukar-tukar seperti itu ya. Oke, biar nggak terlalu lama videonya, karena ini udah ready semua, CDI RC nya juga udah ready, langsung aja dipasang, kemudian diuji coba nyala bagaimana untuk nyalanya, seperti itu. Oke, langsung aja dieksekusi.
Akhirnya untuk CDI-RC nya udah terpasang, CDI jagoannya Mas Ajivas udah terinstall di Vespa saya, walaupun ini bukan bikinan dari Mas Ajivas, ini hanya saya eksperimen sendiri dan sudah saya buktikan memang benar-benar CDI-RC itu kalau kata Mas Ajivas itu atasnya itu jambak banget, RPM-nya nggak habis-habis, nggak ada limitnya sama sekali. Beda dengan CDI lokalnya punya Vespa ini. Kalau yang punya saya ini merek Vesgio, ini limitnya itu pendek banget. Jadi gasnya belum sampai mentok, baru setengah aja udah limit. Udah capek ya intinya pakai CDI gini. Dan sedikit tips, saya ulangi lagi sedikit saran buat teman-teman pengguna Vespa apapun itu, Vespa Super, PTS, Vespa PX, ya intinya semua Vespa yang mau mengganti dengan CDI-nya CDI RC yang dari Platina mungkin, atau mungkin CDI-nya yang lokal karena tarikannya kurang maksimal mau diganti dengan CDI RC yang limitnya hampir nggak ada. Dan saya memang belum menemukan limit batasnya CDI RC seberapa karena saya takut sendiri kalau gaspol, takutnya mesinnya yang kalah. Intinya kalau mau pemasangan CDI RC yang pertama yaitu teman-teman nggak usah memikirkan yang namanya magnetnya masih standar aja nggak apa-apa, mau pakai magnet Platina nggak apa-apa. Hanya untuk pemasangannya itu setelah diganti spool CDI dan sudah terpasang CDI RC, untuk nafurnya harus diputar searah jarum jam untuk Vespa. Jadi semua Vespa itu nafurnya itu harus diarah jarum jam, diputar sampai mentok tok sampai habis. Ya itu baru diuji coba dinyalakan. Kalau dinyalakan masih agak berbet sedikit, ya itu solusi keduanya hanya di sini, businya nggak usah di apa-apakan, maksudnya itu nggak usah ganti baru atau pakai CDI racing, pakai CDI yang bawaannya tetap bisa. Hanya ini bagian untuk pelatuknya, bagian ujung ini businya itu harus direnggangkan, jadi harus lebih renggang lagi. Kenapa Mas harus direnggangkan? Karena kalau CDI RC itu pengapiannya, loncatannya jauh lebih cepat daripada CDI bawaannya punya Vespa karena nggak pakai pulser ya, intinya seperti itu. Jadi semua sistem kerjanya harus dilambatkan lagi, seperti pengapian harus dimundurkan atau diputar searah jarum jam, dan juga untuk businya harus lebih renggang lagi karena loncatan apinya biar lebih jauh lagi, biar nggak terlalu cepat loncatnya, seperti itu maksudnya ya. Ya intinya seperti itulah buat teman-teman yang mungkin penasaran settingan yang pas seperti apa, bingung kalau pakai CDI RC memang agak ribet. Kalau yang belum pengalaman mungkin akan ragu-ragu pakai CDI RC, tapi setelah terpasang ya ini puas banget. Terima kasih Mas Ajivas ya. Mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe videonya ini. Sampai jumpa di next video. Dadah.